Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sudah hafal doa ini belum? Mari bersama-sama berdoa ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu dan semua yang dirahmati Allah, utamanya adik-adik yang berbahagia, bersyukur siang hari ini kita masih dapat limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari istimewa tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Yaumi Asyura, kita masih dapat nikmat Allah, utamanya berupa kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Insya Allah majelis ini majelis yang penuh berkah karena dua alasan. Pertama, harinya memang hari yang penuh keberkahan. Hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menolong seluruh kekasih-kekasihnya, para nabi dan rasul, para wali dan guru-guru mulia itu keluar dari masalahnya. Dan kita semua, Bapak Ibu, adik-adik, setiap orang hidup pasti punya masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu juga punya masalah. Bapak-bapak punya, saya juga punya, adik-adik punya. Memang masalah sengaja dihadirkan Allah untuk menguji kita semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang paling baik amal ibadahnya? Nah, cara mengetahui itu memang dengan ujian. Dengan cara apa? Adik-adik kalau mau naik kelas, syaratnya ikut ujian. Kita dalam kehidupan juga begitu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kalau kita mau naik kelas, diangkat derajat kita oleh Allah, maka kita harus berani menghadapi ujian. Dan berapapun beratnya ujian itu, kita berharap inilah hari yang membahagiakan, karena hari ini kita semua akan naik kelas. Alhamdulillah. Ibu-ibu naik kelas, bapak-bapak naik kelas, syaratnya ujian. Dan ujiannya harus lulus. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi derajat kemuliaannya. Di hari yang mulia ini, hari Asyura, itu yang menjadikan majelis ini berkah. Yang kedua, karena dihadiri oleh adik-adik yang hebat. Rasulullah itu ada satu kata yang selalu dibangga-banggakan. Dulu waktu Rasulullah itu mau naik ke langit, namanya peristiwa Isra Mi'raj, dari Mekah ke Palestina. Dari Mekah kemana? Udah pernah ke Mekah? Sebentar lagi, amin. Sudah pernah ke Palestina? Sebentar lagi gitu. Saya tanya lagi ya, jawabannya insya Allah sebentar lagi. Sudah pernah ke Mekah? Insya Allah sebentar lagi. Dan nanti juga Allah akan memperjalan kita ke Palestina. Waktu Rasulullah dari Mekah ke Palestina itu sudah disambut oleh semua nabi-nabi terdahulu. Jadi semua nabi-nabi itu tidak mati, tubuh fisiknya mati, tetapi jiwa ruhnya masih hidup, karena itu bisa menyambut kehadiran Rasulullah di Masjidil Aqsa. Waktu di Masjidil Aqsa itu mereka kenalan satu persatu. Seperti tadi toh, anak-anak hebat yang berani maju waktu dipanggil Umi Khadijah. Itu kan keren-keren. Tulis tangan sekali lagi untuk adik-adik yang hebat-hebat. Kapan saja, di mana saja, adik-adik kalau ada yang siapa yang berani maju, langsung angkat tangan semua gitu. Coba sekarang latihan ya, nggak ditanya ini, nggak ditanya, nggak suruh maju, hanya latihan angkat tangan. Adik-adik angkat tangan semua. Oh alhamdulillah, ternyata kan bisa toh. Saya tadi curiga, lu kok nggak bisa angkat tangan. Jadi kalau ditanya langsung angkat tangan, suruh maju.
Pokoknya kalau Pak Sofyan dan Bu Khadijah suruh maju, nggak bisa jawab, tetap hadiah tas dikasih. Rahasianya begitu ya. Pokoknya kalau suruh maju, nggak bisa jawab aja tetap dikasih hadiah. Jadi waktu Rasulullah itu disambut oleh nabi-nabi terdahulu di Masjidil Aqsa di Palestina. Saya pernah ke sana tahun 2006. Habis nikah dengan Umi Hadijah, selang 2-3 bulan terus pergi umroh ke Palestina. Karena itu anak pertama saya kasih nama Falastin. Nah, itu ceritanya. Nah, waktu Rasulullah sampai di Palestina disambut oleh nabi-nabi terdahulu, dan baiknya kalau baru ketemu pertama kali kenalan. Ini semua yang duduk sudah kenal semua belum? Sudah kenal semua belum? Coba sekarang kita latihan ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, salaman sama kiri kanannya. Salaman, sebutkan namanya. Yuk salaman dulu, salaman dulu. Salaman, sebutkan namanya. Yuk sebutkan namanya. Nanti saya tanya lu, siapa nama temen sampingmu gitu. Nah, sudah kenal semua? Yang di sini juga udah belum? Wah, ini harus salaman dulu. Ini nanti saya tanya juga nih, yang di depan jangan sampai duduk lama tapi nggak kenal. Ibu-ibu, oh ini duduknya sama temennya kok ya. Yang bapak-bapak baiknya, di mana saja kita berkumpul, pertama kali ajaran Islam mengajarkan, nah itu saling tebarkan salam. Ufsus salama bainakum, tebarkan salam dan kasih sayang. Nah, di antaranya apa? Karena kita orang Islam, Assalamualaikum. Kenalkan Pak, namanya Sofyan Hadi. Nah gitu. Jadi dengan seperti itu, semakin kita sering ketemu orang, semakin banyak kita punya saudara. Alhamdulillah. Jadi kita semua ini bersaudara, adik, jangan pernah merasa sendiri di dunia ini. Semua yang datang di majelis ini adalah bersaudara. Hari ini kita dikumpulkan Allah di mawaddah, suatu saat nanti di akhirat kita dikumpulkan di surga. Amin Allahumma. Nah, waktu Rasulullah itu sama nabi-nabi terdahulu, ada 25 nabi mulai dari Nabi Adam terakhir sampai Nabi Isa. Satu persatu mereka kenalan. Yang unik apa Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia? Nabi-nabi yang lain kenalan. Kenalannya itu prestasi terbaik yang ingin disampaikan. Nabi Adam pertama kali begini, nabi-nabi semua utamanya yang Nabi Muhammad kenalkan. Kira-kira gitu bahasa kita anak sekarang. Nama saya Adam. Siapa nabi pertama? Alhamdulillah, aku diciptakan Allah di surga dan rumahku, tempat tinggalku yang pertama juga di surga. Itu nabi-nabi yang lain kan takjub, karena yang lain belum pernah masuk surga. Nabi Adam diciptakan dan tinggal pertama kali di surga. Jadi kalau kenalan itu para nabi begitu menyebutkan namanya dan prestasi terbaiknya. Nabi yang lain juga begitu. Nabi Nuh cerita, nama saya Nuh, saya diselamatkan Allah ketika terjadi banjir bandang. Belum pernah ada di dunia ini banjir sebesar waktu Nabi Nuh alaihissalam. Waktu itu banjirnya terlalu besar sehingga menyeluruh seluruh dunia banjir. Enggak tersisa manusia kecuali yang ikut naik ke atas kapal Nabi Nuh. Dan kapal Nabi Nuh itu Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia, kapalnya raksasa. Kapalnya apa? Saya sebut raksasa karena ukurannya besar, panjangnya 540 meter. Oh? Panjang kapalnya itu 540 meter, lebarnya 270 meter. Tingkat 3, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi entah berapa kali dibanding gedung ini. Karena itu tadi Ibu Hadijah minta doa Bapak Ibu dan adik-adik yang berbahagia, semoga gedung yang kita tempati acara 10 Muharram ini nanti minimal juga lantai 3 kayak perahunya Nabi Nuh. Amin Allahumma. Tuh lantai 1 kapalnya Nabi Nuh itu untuk hewan-hewan. Jadi kalau kita lihat hewan-hewan itu dulu keturunan hewan yang diangkat di dalam perahu Nabi Nuh. Karena yang lain tenggelam oleh
banjir. Lantai 2, kita ini lantai 2. Waktu itu di kapal Nabi Nuh lantai 2 berisi umat Nabi Nuh yang setia. Jumlahnya tidak banyak. Dakwah menyebarkan kebaikan, kebenaran, bukan jutaan, bukan ribuan, bukan ratusan. Pengikutnya hanya 80 orang. Berapa orang? 80 orang, berikut keluarganya begitu. Karena itu mereka menempati lantai 2 kapal Nabi Nuh. Lantai 3 untuk siapa? Itu kawanan burung-burung. Ada yang di rumahnya punya burung? Nanti kasih tahu sama burungnya, nyampe rumah bilang, burung, kau ternyata keturunan ke burungnya Nabi Nuh gitu. Nah, berlayar dari badai, dari ombak besar itu 150 hari berputar-putar mengitari Ka'bah itu 40 hari 40 malam sampai akhirnya mendarat di atas gunung disebut dengan Al-Jabal Al-Judi, di atas gunung di Turki. Kemudian satu persatu turun tepat di hari di mana hari ini kita bikin acara pengajian, yaitu hari Asyura. Jadi adik-adik sekalian, hari Asyura adalah hari di mana Allah menolong kekasih-kekasihnya, dan kita bermohon sebentar lagi kita berdoa semoga kita semua hari ini dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintainya, sehingga apapun impian kita, cita-cita kita yang mulia, harapan, termasuk masalah-masalah kita masing-masing, masalah keluarga kita, diselesaikan oleh Allah dan kita diangkat derajatnya menjadi golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Adik-adik, jadi siapa yang menolong Nabi Nuh? Allah. Siapa yang menyembuhkan Nabi Ayub? Seorang nabi yang disengaja oleh Allah untuk menjadi contoh. Ternyata meskipun nabi, meskipun rasul, itu kalau sakit, Allah belum mengizinkan sembuh, sakit bertahun-tahun. Sakit kulit yang menjijikkan, bukan hanya tetangga dan teman-teman yang menjauhi, istrinya sendiri menjauh. Kalau bukan nabi tidak kuat. Karena itulah dijadikan satu teladan. Kalau kita sedang dapat ujian, dapat musibah, sabarlah. Seperti Nabi Ayub juga sabar. Kalau kita dapat rizki, dapat kenikmatan, bersyukurlah dengan mengatakan alhamdulillah. Tuh, jadi hari 10 Muharram Allah menyembuhkan penyakit kulit Nabi Ayub, kembali sehat normal sehingga kembali melaksanakan misi dakwah, melaksanakan tugas kenabian. Hari ini kita juga begitu Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api Namrud. Seorang diri. Kalau bukan Allah yang menolong, tidak mungkin Nabi Musa selamat, tidak mungkin Nabi Ibrahim selamat. Maka hari ini adalah waktu yang paling baik untuk meningkatkan iman kita. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan sedih, karena Allah selalu bersama kita. Tangannya begini semua. Ikuti gerakan tangan dan kata-kata saya, ya. Kadang-kadang kita ini dihinggapi rasa takut, cemas, was-was. Pernah juga Sayyidina Abu Bakar di dalam gua Sur ketakutan karena ada musuh pegang pedang yang tajam. Rasulullah memberikan ketenangan. Nah, kalau kita lagi cemas, takut, katakan kata-kata ini, maka spontan rasa takutnya hilang karena kita merasa dibimbing, dibersamai Allah. Kembali tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan. La tahzan. Innallaha ma'ana. Ditepuk yang keras dadanya, ya. Dadanya sendiri. Lagi, ulangi lagi. La tahzan. Jangan takut. Jangan sedih. Innallaha,
Sesungguhnya Allah ma'ana, selalu bersama saya. Jadi kalau kita selalu didampingi, dilindungi, dijaga Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu disedihkan. Rasulullah tadi disampaikan oleh Umi Khadijah, sudah yatim sejak kandungan 6 tahun. 6 tahun itu adik-adik sekalian, Rasulullah diajak ibunya. Rasulullah di Mekah diajak ibunya, kira-kira kalau hari ini dipanggil gini, Gus, ikut mama yuk. Kemana, Ma? Kita ziarah makam ayahmu. Siapa tadi namanya? Sayyid Abdullah. Dan itu makamnya jauh di Madinah. Belum ada bis. Jadi Rasulullah usia 6 tahun, diajak ibunya, Siti Aminah, ziarah makam ayahnya di Madinah. Berupa jalan yang terjal, gunung berbatu, terik panas luar biasa. Jangan tanya bekalnya apa, sepatunya merek apa, pakai tasnya bagus apa jelek. Itu kan kalau tas yang ngasih Umi Khadijah. Pastikan adik-adik ya yang sudah ke depan, jangan pulang sebelum dapat tas ya. Jangan pulang sebelum dapat tas. Ada lagi yang mau tas? Nah akhirnya diajak oleh ibunya, ditemani seorang pembantu Ummu Aiman, datang dari Mekah berjalan berhari-hari sampai Madinah. Jadi sejak kecil Rasulullah sebelum jadi nabi, usianya 6 tahun, sudah diajak ziarah makam ayahnya Sayyid Abdullah. Hanya dilihat adalah ada batu nisan begitu, membaca doa-doa, selesai, kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang Mekah dari ziarah makam ayahnya itu, ibunya Sayyidah Aminah sakit dan akhirnya meninggal. Jadi Rasulullah waktu 6 tahun itu adik-adik, sudah ayahnya meninggal waktu dia di kandungan. 6 tahun diajak ziarah makam ayahnya, pulang dari ziarah ibunya perjalanan sakit sampai meninggal. Tidak ada orang lain di tengah padang pasir. Maka gimana cara menguburkan ibunya? Rasulullah sendiri bersama Ummu Aiman itu menggali liang lahat, dikuburkan. Karena itu akhirnya Rasulullah menjadi seorang yatim piatu, dan hari ini hal yang paling dibanggakan oleh Rasulullah ketika tadi kenalan dengan nabi-nabi di Masjidil Aqsa Palestina, mengatakan semua nabi-nabi itu menunggu. Kalau Nabi Adam mengatakan aku dicipta di surga, pernah tinggal di surga. Nabi Nuh mengatakan aku pernah diselamatkan Allah dari banjir bandang. Nabi Ibrahim mengatakan aku pernah ditolong Allah dari kobaran api Namrud. Nabi Musa mengatakan aku pernah ditolong Allah ketika dikejar 1.600.000 tentara Fir'aun. Giliran Nabi Muhammad, kira-kira hari ini giliran Nabi Muhammad maju, pegang mic, semua nabi-nabi menunggu. Kira-kira apa prestasi yang akan disebutkan oleh Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa yang dibanggakan oleh Rasulullah? Di luar dugaan adik-adik sekalian. Rasulullah dengan kepala menunduk, giliran perkenalan mengatakan begini, namaku Muhammad, ana yatim, ana yatim, ana yatim. Aku ini anak yatim. Aku ini anak yatim. Aku ini anak yatim. Maka nabi-nabi terdahulu jadi malu. Mereka menyebutkan prestasi kehebatan. Sementara manusia paling mulia di dunia dan akhirat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup mengatakan aku ini anak yatim. Maka adik-adik yang hebat, kalianlah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Bapak Ibu orang tuanya yang mengantarkan hari-hari ini, berbahagialah di rumah Bapak Ibu ada pahlawan yang akan mengantarkan Bapak Ibu masuk surga. Amin Allahumma. Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku, kata Rasulullah,
dan orang tua yang menanggung kehidupan anak yatim, yang di rumahnya ada anak yatim dan dididik, dibesarkan dengan penuh cinta kasih sayang, kahata ini persis jari telunjuk dan jari tengah begini, bersamaku di surga. Amin Allahumma. Maka kita yang hari ini kita punya keluarga yang lengkap, ayah ibu masih, anak-anak masih, hari ini kita juga digerakkan oleh Allah untuk berbagi kebahagiaan. Semoga kita juga bersama dengan Rasulullah di surga. Karena itu sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang berturut dalam mensukseskan kegiatan pengajian siang hari ini. Mari kita membaca doa, setelah itu pembagian. Oh, karena tasnya sudah datang. Yang merasa berhak mendapatkan tas dipersilahkan ke depan. Ayo, tadi yang ke depan, sekarang ke depan. Yuk, bareng-bareng biar cepet. Nah, bareng-bareng ke depan. Tuh, pokoknya kapan saja kalau di Mawata suruh ke depan. Ayo ke depan. Sini jejer-jejer, asik. Semua ya, berdiri Mas. Ayo berdiri. Ayo, oh. Yo, alhamdulillah, tambah rajin sekolah, tambah rajin belajar, tambah rajin ngaji. Alhamdulillah, baik. Berikutnya, tuh. Tuh tasnya keren-keren nih, bagus-bagus itu. Adik-adik di belakang tahu gitu aku tadi maju Pak. Pokoknya kapan disuruh maju Umi ke depan. Nggak bisa Mbak, nggak bisa jawab, tetap dapat tas. Wow, keren, paling keren nih yang merah nih. Wow, oke. Tepuk tangan untuk adik-adik yang hebat, luar biasa. Baik, wah. Silakan kembali. Sudah lengkap? Apa ada lagi tadi? Sudah ya? Adik-adik, mari bersama-sama di hari yang istimewa ini kita sebelum berdoa bermunajat kepada Allah sambil membaca hasbunallah, yakinkan, tingkatkan iman kita. Kenapa para nabi-nabi yang hebat ditolong Allah? Karena imannya tinggi, merasa Allah menjaga, Allah melindungi, Allah mencukupi. Jadi bacaan hasbunallah itu artinya Allah mencukupi. Siapa yang mencukupi kebutuhan kita? Allah. Siapa yang akan membantu kita sukses? Mari kita baca bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus baca sambil hayati resapi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, Allah yang mencukupi. Ni'mal maula, sebaik-baik majikan. Orang Arab kalau nyebut majikannya ya maulana. Tapi kalau majikannya manusia, kadang udah bekerja sebulan, gaji nggak dikasih. Ada yang udah bekerja 2 tahun nggak dikasih gajinya. Kalau Allah karena disebut ni'mal maula, sebaik-baik majikan, kadang belum kerja hanya baru meminta sudah dikasih. Inilah hari yang berkah. Maka mari bersama-sama kita berdoa, semoga hajat kebutuhan kita dicukupi Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit diangkat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang hebat ini dibimbing menjadi anak yang solih solihah, menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan, dan ahli Al-Qur'an, dan semua orang tua diberikan kesabaran, kemudahan, dan rezeki yang berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, hidup di dunia saadah, sakinah,
meninggal masuk surga. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih di hari istimewa 10 Muharram Asyura ini Kau masih berikan kami kesempatan menghirup udara segar. Kami Kau berikan sehat walafiat lahir batin sehingga kami bisa berkumpul dalam pengajian Asyura siang hari ini di Majlis Al-Mawaddah yang berkah. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kami merasa berbahagia bisa bersama dengan adik-adik yang dibanggakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika bersama nabi-nabi terdahulu, Nabi tidak menyebutkan prestasi, membelah bulan, naik ke langit, atau yang lain. Nabi mengatakan, ana yatim, ana yatim, ana yatim. Aku ini anak yatim. Dan karena itulah Anda berbahagialah, teruslah belajar dan sungguh-sungguh sehingga di dunia ini disayangi oleh Rasulullah, nanti bersama dengan Rasulullah di surga. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara kami ada orang yang punya hajat kebutuhan, kadul diceritakan temannya kadang malu. Karena itu kami hanya bermunajat kepadamu, ya Allah. Engkau yang menolong nabi-nabimu dari seluruh bencana. Nabi Ibrahim Kau selamatkan dari api Namrud, Nabi Musa Kau selamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Ayub Kau sembuhkan dari penyakit bertahun-tahun, Nabi Nuh Kau selamatkan dari banjir besar. Hari ini kami juga menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi sesuatu yang hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kami. Karena itu ya Allah, dengan keberkahan hari yang mulia Yaum Asyura, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami dan seluruh keluarga kami sehat walafiat lahir batin. Berikanlah kami panjang usia dalam ketaatan. Bimbinglah rumah tangga kami semua ya Allah menjadi rumah tangga yang laksana surga baiti jannati. Bimbing kami menjadi pasangan yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ingin Kau titipi harta yang berlimpah karena kami ingin selalu berbagi. Bukan hanya setahun sekali ya Allah. Kebutuhan adik-adik ini bukan setahun sekali, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Mudahkanlah kami menjemput rezeki-Mu yang berlimpah ya Allah, sehingga kami punya kesempatan untuk berbagi kebahagiaan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika amang siwak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang juga kaya hati, selalu berbahagia sebagai salah satu kunci sukses. Tidak ada orang yang bisa melukai hati kami. Hati dan perasaan kami telah Engkau penuhi dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Kami tidak pernah merasa sendiri ya Allah. Kapan kami dihinggapi rasa takut terhadap masa depan? Nanti gimana, tahun depan gimana? Siapa yang akan mencukupi kebutuhan kami? Maka kami selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kapan rasa takut cemas itu hinggap di hati kami, kami selalu mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kami tidak pernah sedih ya Allah, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah, hari ini pengajian menjadi sukses karena keterlibatan kontribusi dari banyak pihak. Kami bermohon kepadamu ya Allah, siapapun yang menselesaikan acara hari ini, berkahi hidupnya, berkahi keluarganya, berkahi rezekinya, berkahi anak keturunannya. Jadikan semua anak-anak kami menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli Al-Quran. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami rindu untuk bisa berangkat haji dan umrah, karena itu dekatkan jarak kami dengan tanah suci-Mu ya Allah. Panggillah kami menjadi tamu, kebesaran tamu, kehormatan-Mu di tanah suci Mekah dan Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bi hajja wal umrata ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa yusrin wa ma'unatin wa afiyatil asam wa tarzuquna bi bulughal maram wa husnal hitam wa ala alihi. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini pengajian kami selenggarakan di gedung Mawaddah yang aslinya belum jadi ya Allah. Karena itu dengan keberkahan hari yang mulia, dengan doa-doa anak-anak yang disayangi oleh baginda Nabi, mudahkanlah
Tolonglah kami melanjutkan pembangunan gedung Al-Mawaddah ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar untuk umat Islam dan masyarakat sekitar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah fiddin wa dunya wal akhirah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.